teman-teman, perkenalkan nama saya Jen Veronica Mananel dengan NIM 25104106. Nah, di video kali ini saya akan membahas analisis psikologi kepribadian dalam film Keluarga Super Irit menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, di film ini terlihat seperti komedi keluarga tentang hidup yang hemat. Tapi jika kita lihat lebih dalam dari film ini menyimpan banyak konflik psikologis yang kuat, terutama tentang bagaimana pengalaman masa lalu, rasa takut, dan dorongan batin membentuk kepribadian setiap anggota keluarganya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis singkat dari film Keluarga Super Irit. Keluarga Super Irit merupakan sebuah keluarga yang menjalani hidup dengan aturan penghematan yang sangat ekstrim. Segala hal diatur sangat ketat, mulai dari makanan, listrik, sampai kebutuhan pribadi lainnya. Ayah sebagai kepala keluarga memegang kendali penuh, sementara ibu dan anak-anak harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Di permukaan ini juga tampak sebagai usaha untuk bertahan hidup. Namun di balik itu muncul konflik emosional, tekanan batin, dan perasaan tertekan, terutama pada anak-anak. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teori-teori dari Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terbentuk dari 3 sistem utama, yaitu yang pertama, id adalah dorongan dasar manusia seperti keinginan untuk nyaman, senang, bebas, dan terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ego. Ego adalah bagian rasional yang menengahi antara keinginan dan realitas. Yang ketiga, superego. Superego adalah suara moral dan norma yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu juga, Freud juga menjelaskan tentang alam bawah sadar, yaitu pengalaman manusia yang berada di masa lalu yang tidak kita sadari tetapi sangat mempengaruhi perilaku kita. Yang kedua, defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, yaitu cara seseorang untuk melindungi dirinya dari kecemasan. Nah, yang berikut kita akan menganalisis bagaimana karakter-karakter dari masing-masing tokoh. Yang pertama, analisis dari karakter seorang ayah. Dalam film ini, ayah memiliki superego yang sangat kuat. Dia lebih percaya bahwa hidup harus sangat hemat dan tidak boleh boros, dan semua anggota keluarga harus mengikuti aturan yang ketat. Bagi ayah, hidup irit bukan sekedar kebiasaan, tetapi menjadi nilai moral. Jika anak ingin membeli sesuatu, itu dianggap salah. Hal ini menunjukkan bahwa superego ayah mendominasi kepribadiannya. Namun, di balik itu, kita bisa melihat adanya ketakutan besar dalam dirinya. Kemungkinan besar pengalaman masa lalu, seperti kemiskinan atau trauma ekonomi, tersimpan di alam bawah sadar dan membuatnya sangat takut kehilangan uang. Ketakutan inilah yang mengontrol perilakunya sekarang. Nah, yang berikut analisis karakter ibu dan anak-anak. Anak-anak dalam keluarga ini lebih banyak mewakili ibu. Ketika mereka ingin hidup normal, ingin menikmati masa muda, dan ingin membeli hal-hal kecil yang membuat mereka merasa bahagia. Ini adalah dorongan alami dari seorang manusia. Namun, karena aturan ayah yang sangat ketat, mereka harus menekan keinginan tersebut. Akibatnya, muncul konflik batin, rasa tertekan, dan juga perasaan tidak bebas. Ibu berada di posisi ego, yaitu sebagai penengah. Dia berusaha untuk memahami keinginan anak-anak, tapi juga takut melanggar aturan suami. Dia mencoba untuk menyeimbangkan antara realitas dan kebutuhan emosional keluarga. Yang berikut, mekanisme pertahanan diri. Dalam film ini juga terlihat beberapa defense mechanism menurut Sigmund Freud, seperti rasionalisasi. Ayah sering membenarkan sikapnya dengan alasan demi masa depan keluarga, meskipun caranya membuat orang lain tertekan. Yang kedua, denial atau penyangkalan. Dia menolak mengakui bahwa anak-anaknya menderita secara emosional. Yang ketiga, projection. Kadang dia menyalahkan keadaan ekonomi atau dunia luar atas ketakutannya sendiri.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa perilaku ekstrim bukan karena kebencian, tetapi karena kecemasan yang tidak disadari. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit tentang makna dari psikologis film Keluarga Super Irit. Dari sudut pandang Freud, film ini menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak pernah berdiri sendiri. Semua tindakan, termasuk sikap irit yang berlebihan, berasal dari konflik antara dorongan batin atau yang sering kita sebut id, dan yang kedua nilai moral yang sering disebut superego, dan realitas yang disebut ego. Trauma masa lalu dan ketakutan yang tersimpan di alam bawah sadar dapat mengendalikan cara seseorang untuk mendidik keluarga dan mengambil keputusan. Nah, yang berikut kesimpulan. Film Keluarga Super Irit bukan hanya tentang hidup hemat, tapi tentang konflik kepribadian dan luka psikologis yang tidak disadari. Dengan teori Freud, kita bisa memahami bahwa setiap perilaku ekstrim seringkali adalah bentuk perlindungan diri dari rasa takut. Melalui film ini juga, kita belajar bahwa keseimbangan antara kebutuhan, emosional, dan realitas sangat penting. Karena kepribadian yang sehat bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal kesejahteraan mental. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.